Tak kenal maka tak sayang. Pernyataan yang benar-benar dapat mewakili pengalaman kali ini. Untuk dapat mencintai diri sendiri, kita harus dapat mengenali diri kita sendiri. Apa yang menjadi kelebihan kita, dan apa yang menjadi kekurangan kita. Kalau untuk sekarang, sudah cukup. Cukup baik, tapi belum begitu baik. Sudah cukup baik sih menurut aku. Belum cukup ya mengenal diri saya sendiri, karena terkadang ya tadi saya bilang yang di pertama, saya kurang mempercayai diri saya sendiri aja sih. Udah. Karena selalu coba evaluasi diri sih, identifikasi kayak mapping gitu, aku tuh kekuatannya apa, kurangnya apa, dan kalau ngelakuin sesuatu mungkin apa yang bisa diimprove. Jadi focusing on what I can improve and I can grow from. Cukup mengenal diri aku dengan baik sih. Kayak aku tuh sukanya apa, aku pengennya kayak gimana gitu. Sampai sejauh ini sih belum cukup ya. Sebenarnya kalau untuk mengenal diri sih kayaknya belum ya. Karena jujur aku masih kurang tahu kelebihan dan kekurangan aku tuh kayak gimana. Cukup baik. Aku udah tahu apa kelemahan aku dan kekuatan aku juga. Dan pada saat aku mengalami kelemahan aku, pada saat aku down, aku tahu gimana caranya untuk kita tuh bisa bangkit gitu. Kayaknya sih masih belum sih. Kalau saat ini aku sudah berusaha menjadi diriku sendiri, namun menempatkan diri di tempat yang tepat. Kalau aku tipenya yang ngikutin lingkungan. Tergantung, bisa dua-duanya. Iya, masih suka terpengaruh juga. Karena kan orang yang bilang aku untuk berubah gitu banyak kan. Padahal aku merasa aku udah cukup gitu dengan diri aku sendiri gitu. Iya, sangat. I think it depends ya. Kalau misalkan about like principle, value, hal-hal yang nggak bisa aku goyahkan gitu, aku nggak ubah. But kalau misalkan cara approach orang, cara ngomong sama orang, cara memperlakukan orang, itu kan bisa disesuaikan dengan tipe preferensi masing-masing ya, sehingga we can build a good relationship. Itu juga kan ada strateginya dan ada cara personalize-nya malah masing-masing biar kita lebih kenal. Iya sih. Kadang-kadang suka mikir kayak terlalu jauh, oh ini seperti apa, nanti kedepannya kayak gimana, seperti apa, dampaknya tuh kayak gimana, padahal saya sendiri aja belum ngejalaninnya. I used to. Parah sih, kalau overthinking sih parah banget. Apalagi kalau setiap malam gitu ya, bener-bener kayak sampai nggak bisa tidur cuman gara-gara overthinking gitu. Iya, overthinking banget. Kalau misalnya ada masalah, walaupun kayak orang cuma kasih kritik, pasti nanti dipikirin banget. Iya, suka banget. Jadi aku suka mikirin yang aku aja belum pernah nyoba gitu. Sometimes. Kayak ketika aku mulai compare myself to others gitu. Males ya, salah satunya males sih. Kalau kebiasaan sih lebih ke itu, aku paling sering sebenarnya masalah gara-gara insecure kan. Sampai kayak berantem sama pacar tuh sering banget gara-gara masalah itu. Kebiasaan yang berdampak buruk buat diri sendiri, yaitu compare sama orang lain gitu. Oh iya, ini buruk banget karena aku orangnya termasuk boros sih ya. Aku buruk banget, contoh kayak untuk beli barang kayak gitu. Padahal udah beli nih yang satu warna yang sama, ketika nongol lagi yang baru beli lagi, itu buruk banget bagi gue. Iya, aku kayak males olahraga gitu, terus suka makan junk food, Coca-Cola, itu jarang minum air putih. Kebiasaan nunda ya, biasa orangnya tuh kayak SKS, terus kalau enggak kadang-kadang suka nggak aware sama apa yang udah dimilikin gitu ya, merasa terbiasa sama berkat-berkat yang ada, jadinya akhirnya selalu mencari mungkin kebahagiaan lain, atau kita kayak butuh, kalau pencapaian ini gue baru seneng deh,
suka bikin orang kayak seneng gitu ya. Contohnya namanya kayak people pleaser kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang minta tolong suatu, walaupun kita kayak nggak nyaman, ya pasti selalu bilang iya. Karena kalau dari kita mau coba bilang enggak, terus muka dia udah kayak nggak enak gitu, kayak nggak seneng kita bilang enggak, pasti nanti ujung-ujungnya aku langsung ganti bilang iya, walaupun misalnya aku nggak setuju, aku nggak nyaman, atau sebenarnya aku kayak nggak sempet waktunya kayak gitu. Ya sebenarnya bukan karena sifatnya baik, cuman aku nggak suka kalau orang lain nggak suka sama aku kayak gitu. Kalau itu kayaknya bukan aku aja ya, kali mungkin semua orang juga akan merasakan kayaknya kurang dari orang lain. Makanya aku bilang tadi, aku berusaha menempatkan diri di tempat yang tepat dan menjadi orang yang tepat. Sering banget, sampai detik ini pun masih ngerasa seperti itu sih. Kayak, kok gue kayak gini ya, sedangkan orang lain kok bisa. Sedangkan gue kok begini, kok orang lain seperti itu, kok gue seperti ini gitu sih. Sering banget sih itu. Kalau untuk itu ada sih waktu kelas 2 SMP. Waktu itu bokap juga meninggal kan. Nah, terus itu penyakit juga lagi strong banget gitu kan. Terus kayak, kenapa sih gue kayak gini gitu loh. Ini gak adil banget. Jadi aku itu kan sakit lupus dari kelas 6 SD gitu kan. Sampai SMP tuh hidup tuh kayaknya baik-baik aja gitu kan. Karena ada papa. Terus kelas 2 SMP dia sakit kanker. Dan itu kan kayak buat kita semua tuh kayak stres gitu kan. Nah, akhirnya dia meninggal. Terus penyakit aku juga lagi nge-flare banget. Sampai aku tuh luka-luka di seluruh muka. Terus aku jadi gemuk gitu kan. Terus aku hampir kayak pengen nyerah sih. Terus kayak aku lihat adik-adik aku, terus lihat mama. Ya akhirnya aku bertahan sih. Karena tadinya aku emang pengen, gue pengen bunuh diri aja kali gitu kan. Tapi enggak, itu nggak boleh gitu kan. Bunuh diri itu dosa. Apalagi ada mama, ada adik masih kecil gitu kan. Jadi ya aku harus survive kan. Harus gitu sih. Mungkin pernah aja sih, kenapa ya gue nggak bisa kayak dia. Bukan sirik sebenarnya, manusiawi. Kenapa gue nggak bisa kayak dia? Mungkin belum rezeki seperti itu. Bisa kayak mereka, tapi ada saatnya seperti itu. Mungkin ya harus butuh proses sih lagi dan lagi kayak gitu. Pastilah ya, itu kayak something yang I think it's very normal kok buat manusia. Karena manusia memang ya gimana ya, I think the nature memang comparison gitu ya. Selalu melihat ada yang lebih bagus dan kita kurang. Makanya yang aku bilang kayak misalkan kita harus coba diem diri gitu ya, terus ngelihat apa sebenarnya yang kita milikin, apa yang kita bisa improve, instead of just like pointing out yang orang lain punya, karena itu it won't move us anywhere. Pertama, jujur ya, orang Indonesia khususnya ya, itu bilangnya cantik itu harus putih, langsing, dan sebagainya. Sedangkan saya gemuk, kemudian saya hitam, itu udah pasti sih. Salah satunya itu. Kurang percaya diri ya. Flashback ke masa lalu nggak apa ya? Iya, jadi dulu tuh kayak 2018, aku tuh benar-benar pernah sangat tidak percaya diri karena dulu aku obesitas. Jadi kayak aku ngerasa diri aku kayak gak good looking gitu, kayak kok dilihat kok nggak enak. Bahkan aku sendiri gitu yang lihat kayak ngerasa, nggak banget aku kayak gitu. Banyak ya. Kalau menurut aku sih memang aku orangnya nggak pede sih. Aku bilang kan aku sukanya penyendiri kan. Kalau dilihat misalnya masuk ke kelas telat aja dilihatnya sama orang, aku nggak pede. Terus lagi jalan aja kayak di mall kayak ada yang lihat nggak pede. Paling ya karena efek samping dari lupus itu sendiri ya, sama obatnya. Jadi kan obatnya ini kan bikin kita tuh jadi makan banyak gitu kan, jadi aku gemuk gitu kan. Terus efek samping lupusnya itu kan kayak aku luka gitu, terus muka aku tuh jadi merah, kayak ada bekas luka nih di tangan aku. Nah itu kan efek sampingnya juga. Nah itu yang kadang bikin orang tuh kayak salah kaprah sama
sama penyakit ini. Kiranya memang aku tuh males gitu kan, terus jadi gemuk, makan mulu gitu kan. Terus aku emang ada sakit kulit istilahnya gitu kan. Tapi padahal bukan. Pujian itu penting untuk mental kita sih, untuk terutama aku. Apresiasi itu mungkin kecil bagi orang biasa aja, walaupun mungkin orang kayak cuman nyenengin hati kita aja gitu, misalnya mau memuji kita, tapi ternyata itu dampaknya gede banget loh teman-teman. Karena kita nggak tahu perjuangan orang, nggak tahu segimana orang lain berusaha untuk bangkit dari mencintai diri sendiri. Yang kita tahu kan hanya covernya aja. Pujian. Menurut aku kalau dapet bagus, tapi kalau nggak dapet pujian pun nggak masalah gitu. Jadi dibilang penting enggak, tapi kalau dapet ya dapet pujian ya senang aja. Penting dong. Jangankan buat aku ya, buat orang yang hidupnya udah baik-baik aja kan itu juga dia seneng kan kalau dipuji. Gitu. Penting banget menurut aku ya, karena pujian itu sama kayak apresiasi juga sih menurut aku, karena kita tidak pernah tahu ya apa yang kita lihat terhadap seseorang gitu, entah itu penampilannya, entah itu pencapaiannya, itu pasti ada usaha keras di baliknya gitu. Pasti seseorang itu melakukan perjuangan, berusaha keras untuk menjadi seseorang yang kita lihat sekarang. Kalau menurut aku itu penting banget sih, karena bener-bener ngebantu ngebantu motivate diri aku gitu loh. Menurut aku penting as an additional sih, words of appreciation, affirmation, it is needed gitu ya. Tapi menurutku jangan menjadikan suara-suara di luar itu menjadi fondasi kita untuk melakukan sesuatu. Menurut aku berdampak banget sih, soalnya aku juga sering baca kayak kalau misalkan kita negative thinking mulu nih, padahal itu sesuatu itu nggak terjadi gitu, lama-lama jadi kayak beneran terjadi karena otak kita tuh emang udah negatif terus gitu kan. Kayaknya iya deh. Kalau soalnya kan yang kayak aku bilang, kalau misalnya ada masalah aku lebih mikirin solusinya tuh sendirian ya. Jadi kayak coba cari pendapat dari orang lain. Jadi kalau misalnya di otak kita itu kita udah bener, ya udah nggak ada mau coba cari pendapat dari orang lain, mungkin juga kita salah. Jadi nggak ada kita evaluasi diri sendiri gitu kan. Iya, pernah. Saya waktu itu pernah ngerasa kayak dikucilin ya sama seseorang, akhirnya ya udah saya menjauh, dan sampai detik ini juga masih menjauh dari seseorang itu. Gimana ya? Di satu sisi ada lingkungan yang memang menuntut kita untuk percaya diri, dan di satu lingkungan lagi ada yang menuntut kita untuk menjadi biasa-biasa aja. Kembali lagi seperti yang aku bilang tadi, kita harus menjadi orang yang tepat di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Dan itu kalau dibilang mempengaruhi banget nggak dengan hubungan kita dengan orang lain, sangat mempengaruhi sih aku bilang, karena memang ada satu lingkungan yang menuntut kita untuk percaya diri, dan itu orang akan suka di situ. Ada satu lingkungan lagi yang menuntut kita jangan terlalu percaya diri, karena kalau kamu terlalu percaya diri di situ kamu akan dihujat gitu loh. Ini orang kenapa sih? Karena terkadang kita bangga dengan apa yang kita punya, orang lain akan berpikir di satu lingkungan, apa sih nih orang terlalu berlebihan dengan diri sendiri, tidak cocok di tempatnya. Tapi di satu tempat orang butuh kita percaya diri gitu loh. Cukup sih, tapi belum sampai yang puas gitu loh. Tapi cukup, berusaha teruslah untuk terus bisa berpikir cukup dan ya enough gitu. Sejujurnya karena aku belum mencapai tujuan hidup yang aku mau, sebenarnya belum. Cuman untuk saat ini aku udah mensyukuri sama yang aku punya sekarang. Aku orangnya bersyukur sih ya. Tapi namanya manusia nggak ada puasnya. Kalau ditanya puas apa enggak, pasti enggak. Karena masih ada pencapaian-pencapaian lain yang pengen aku capai, yang dimana ini adalah cara aku mencintai diri aku sendiri gitu. Dibilang puas sih masih belum, dibilang cukup mungkin lebih dari cukup sih. Bukannya merasa cukup, maksudnya masih bisa lebih. Cuman sekarang aku lebih appreciate yang ada aja. Cukup mungkin belum ya, aku masih pengen lagi lebih dari ini gitu. Cuman
Kalau untuk bahagia mungkin ya aku bahagia sama hidup aku sekarang. Aku bahagia udah jadi seorang Winnie sih. Cakap terjangkau di My Face aja.